Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Manisa BBSK, klub yang baru musim lalu menembus papan atas Liga Voli Turki, mengumumkan secara resmi perekrutan Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Indonesia yang dikenal dengan julukan Megatron. Tak ada rumor sebelumnya, tak ada bocoran dari media Turki. Dunia voli Turki terpaku, seolah tak percaya pada langkah berani ini. Megawati Hangestri resmi menjadi bagian dari keluarga Manisa, tulis akun resmi klub dengan unggahan foto siluet perempuan mengenakan hoodie hitam berlambang Garuda. Belum ada satupun penampakan wajah sang bintang, namun hanya dari caption dan angka tanda pagar 9, para fans mulai menyusun teka-teki. Siapa perempuan Asia ini yang mendadak menggemparkan jagat voli Eropa? Tak berselang lama, forum-forum penggemar Fenerbahce dan Vakifbank mulai ramai dengan komentar sarkastik. Pemain dari mana ini? Indonesia, serius, tulis salah satu netizen. Namun di sisi lain, ada pula yang penasaran. Bukankah dia yang mengalahkan Korea di AVC? Yang smashnya kayak tank. Tulisan itu memicu diskusi panjang. Sosok Megawati mulai dibahas dari berbagai sisi, statistik, kekuatan servis, kecepatan reaksi, hingga gesturnya yang kalem namun mematikan. Sementara itu, media Turki seperti Hurriyet dan Sabah mulai mencari tahu lebih banyak. Mereka membandingkan video Megawati dengan bintang voli Asia lainnya. Salah satu analis menulis, gaya bermainnya mengingatkan saya pada Zhu Ting di masa awal. Namun tetap, banyak suara skeptis yang menganggap keputusan Manisa BBSK terlalu berisiko. Liga Turki bukan tempat uji coba, tulis seorang jurnalis senior. Di balik keraguan dan sorotan tajam itu, Presiden Manisa BBSK justru tenang. Dalam wawancara eksklusif, ia berkata, kami tak membeli popularitas. Kami memilih kekuatan. Dunia belum tahu siapa Megawati, tapi mereka akan segera tahu. Kalimat itu mengundang kontroversi, tapi juga rasa penasaran luar biasa. Siapa sebenarnya pemain ini? Tak hanya di Turki, media Asia juga ikut angkat bicara. Di Indonesia, kabar Megawati gabung Manisa disambut bak berita kepulangan pahlawan. Di Korea, para fans Red Spark pun mengaku sedih tapi bangga. Megawati naik level, tulis mereka. Bahkan fans Jepang dan Thailand ikut meramaikan lini masa dengan ucapan selamat. Sosok Megawati telah melintasi batas bendera, ia kini simbol voli Asia. Namun satu hal yang membuat semuanya semakin absurd adalah ini, Megawati belum terbang ke Turki. Ia masih berada di Jakarta, menuntaskan urusan keluarga dan izin visa. Tapi meski belum mendarat, namanya sudah menjadi pusat perhatian. Dalam satu malam, tagar-tagar Megawati Manisa trending di 5 negara. Apa yang sebenarnya akan terjadi, jika seorang Megatron akhirnya mendarat? Malam itu, dalam diamnya kota Jakarta, Megawati Hangestri duduk di ruang tamu rumahnya sambil memandangi layar ponsel. Notifikasi tak berhenti berdatangan, mention, tag, dan pesan dari berbagai penjuru dunia. Dari rekan atlet, fans Korea, jurnalis Turki, hingga akun fanbase voli dari Brasil dan Serbia. Semua menuliskan satu nama, Megatron. Namun, satu fakta mencengangkan tak bisa dipungkiri, Megawati belum berangkat ke Turki. Tapi dunia sudah geger. Dalam waktu kurang dari 72 jam setelah Manisa BBSK mengumumkan transfer resminya, akun Instagram Megawati meledak. Dari sebelumnya 400.000 pengikut, kini tembus 2,1 juta. Tak hanya itu, video kompilasi smash dan blokirnya saat bermain di Red Spark Korea dibagikan ulang lebih dari 20 juta kali di TikTok. Bahkan akun resmi FIVB sampai ikut memposting ulang dengan caption, "The storm from the east is heading to Europe." Di Turki, media lokal mulai membahas lebih serius fenomena ini. Salah satu program olahraga nasional mengangkat topik bertajuk, "Siapakah Megawati? Apakah ini Zlatan Ibrahimovic versi voli Asia?" Perbandingan yang dianggap berlebihan oleh sebagian pengamat, tapi juga memicu penasaran publik. Bahkan beberapa fans mulai membuat meme yang menggambarkan Megawati sebagai karakter anime dengan bola voli menyala api. Yang paling mengejutkan adalah dampaknya ke klub itu sendiri. Dalam 2 hari, akun resmi Manisa BBSK naik lebih dari 800.000 follower, menjadikannya klub dengan pertumbuhan tercepat di antara seluruh tim Liga Voli Turki. Bahkan akun resmi Fenerbahce dan Eczacıbaşı harus mencolek Manisa karena iri pada perhatian yang didapatkan. Kami belum main, tapi dunia sudah menggempar, tulis admin Manisa dengan emoji mata api. Megawati sendiri,
di tengah badai pujian dan tekanan, justru memilih bungkam. Ia hanya mengunggah satu story, foto latihannya sendiri di GBK, dengan caption sederhana, "Diam bukan berarti lemah. Diam sedang menyiapkan perang." Story itu di-screenshot dan viral di media Korea dan Jepang. Banyak yang melihat sisi baru Megawati, bukan hanya sebagai pevoli, tapi simbol dari perubahan besar dalam dunia voli putri Asia. Saat itulah, Organisasi Voli Internasional World Volleyball Alliance (WVA) mengumumkan bahwa voting tahunan untuk pevoli putri terpopuler dunia telah dibuka. Tak butuh waktu lama, nama Megawati langsung meroket ke peringkat pertama. Bahkan situs resmi WVA sempat down karena terlalu banyak pengunjung dari Asia Tenggara yang mencoba voting. Fenomena ini membingungkan para pakar. Bagaimana mungkin seorang atlet yang belum sekalipun bermain di Liga Top Eropa bisa menjadi kandidat terkuat pevoli paling populer di dunia? Jawabannya sederhana, Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah perwakilan dari seluruh mimpi dan tekad pemain Asia yang ingin diakui dunia. Ia simbol revolusi diam-diam yang sedang membakar panggung internasional. Dan di balik semua kegaduhan global itu, Megawati masih tetap berada di tanah air. Belum satu pun langkah kakinya menginjakkan lantai Turki. Tapi gaung namanya sudah mengguncang dunia seperti gempa yang tak terlihat. Dunia sedang berubah, dan Megawati adalah pusat gravitasinya. Hari demi hari berlalu, tapi Megawati belum juga tiba di Turki. Rasa penasaran mulai berubah menjadi keresahan. Media mulai mempertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah proses visa hanya butuh beberapa hari? Apakah ada cedera yang disembunyikan? Ataukah Megawati sedang mempertimbangkan tawaran dari klub lain? Di tengah kegaduhan, muncul bocoran dari media Turki bahwa klub besar Italia, Imoco Voli Conegliano, sempat mengirimkan proposal rahasia hanya 2 hari setelah Manisa BBSK mengumumkan transfer. Kabar ini makin menambah bumbu teori konspirasi. Netizen mulai berspekulasi bahwa Megawati sedang diperebutkan secara diam-diam oleh para raksasa Eropa. Belum sempat bermain, Megawati sudah jadi rebutan. Sementara itu, klub Manisa BBSK tetap diam. Tak ada klarifikasi, tak ada update. Hanya satu kalimat dari presiden klub yang kembali memancing spekulasi, "Kami tahu kapan waktu yang tepat untuk melepaskan Megatron." Kalimat yang singkat itu langsung jadi trending topik di Turki dan Indonesia. Apa yang disiapkan Manisa? Kenapa seolah-olah Megawati disimpan untuk momen tertentu? Ketegangan memuncak ketika muncul rumor bahwa Megawati mengalami cedera ringan saat latihan di Jakarta. Namun kabar itu langsung dibantah oleh pelatih pribadinya lewat unggahan video singkat, memperlihatkan Megawati melakukan smash dengan kekuatan penuh dan ekspresi serius. Video itu justru mempertegas bahwa Megawati sedang dalam kondisi terbaiknya. Saat itu pula, banyak akun fanbase di Indonesia mulai melancarkan kampanye online bertajuk Tagar Mega untuk Dunia. Tujuannya jelas, mendesak media internasional dan organisasi voli dunia untuk lebih memberi panggung pada atlet Asia. Dalam waktu singkat, tagar ini digunakan lebih dari 15 juta kali, bahkan masuk trending Twitter global. Belum pernah ada atlet Asia Tenggara yang mendapatkan dukungan sehebat ini. Megawati tetap tenang di tengah badai. Ia hanya mengunggah satu foto baru di Instagram, dirinya duduk di pelataran masjid, mengenakan jaket merah putih, dengan caption, "Yang kuat tak perlu berteriak." Ia akan membuat dunia bersuara. Lagi-lagi, postingan itu meledak. Disukai oleh atlet dunia dari berbagai cabang, termasuk pemain sepak bola dan basket. Namun sebuah kejutan terjadi malam itu. Situs voting, pevoli terpopuler dunia 2025, tiba-tiba memperlihatkan angka yang mengejutkan. Megawati memimpin dengan 42 juta suara, selisih hampir 2 kali lipat dari posisi kedua yang ditempati Gabi dari Brasil. Padahal Megawati belum mendarat di Turki. Hal ini membuat situs WVA kembali tumbang karena membludaknya trafik. Tak lama kemudian, FIVB mengeluarkan pernyataan resmi bahwa fenomena Megawati telah memecahkan rekor baru, atlet pertama dalam sejarah voli dunia yang mencapai 40 juta voting dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dunia akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa Megatron bukan hanya legenda Asia, ia sudah berubah menjadi ikon global. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung di udara, kapan ia akan mendarat di Turki? Belum ada kejelasan kapan Megawati tiba di Turki, tapi satu hal pasti, Asia telah bersatu. Dalam hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia olahraga, jutaan orang dari berbagai negara Asia Timur, Tenggara,
hingga Selatan, bergandengan tangan dalam satu misi, mendukung Megawati Hangestri Pertiwi sebagai simbol kebangkitan Asia di dunia voli global. Di Indonesia, kampanye tagar Mega untuk Dunia berubah jadi gerakan nasional. Layar LED di Bundaran HI menampilkan wajah Megawati selama seminggu penuh. Di sekolah-sekolah, anak-anak mengenakan ikat kepala merah putih bertuliskan, Megatron. Bahkan para pengemudi ojek online ramai-ramai mengganti nama akun mereka menjadi Megafans. Ini bukan lagi sekadar dukungan, ini adalah bentuk cinta nasional yang belum pernah diberikan kepada atlet voli sebelumnya. Dukungan pun meluas hingga ke luar negeri. Di Korea Selatan, Fanbase Red Spark menggalang dana untuk membuat baliho raksasa di Istanbul bertuliskan dalam bahasa Korea dan Turki, Uliwi Jalang, Megawati, kebanggaan kami, Megawati. Di Vietnam dan Thailand, para influencer olahraga membuat video dedikasi untuk Megawati, mengisahkan bagaimana ia menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar. Kekuatan media sosial benar-benar meledak. Akun TikTok Megawati mencapai 10 juta follower dalam waktu 5 hari. Setiap unggahan latihannya menjadi magnet jutaan view. Bahkan salah satu dance challenge dengan tema, Smash Like Mega, jadi viral di 13 negara. Para pemain voli amatir hingga selebriti ikut tantangan itu sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat. Yang paling mengguncang terjadi saat platform voting, pevoli terpopuler dunia, mengumumkan fitur live count voting. Hanya dalam 24 jam, tambahan suara Megawati melonjak drastis, 17 juta suara masuk, mayoritas dari Asia. Ini menjadi hari paling bersejarah dalam dunia voting olahraga voli, rekor partisipasi tertinggi sepanjang masa, dan mayoritas pendukungnya berasal dari kawasan yang sebelumnya selalu diremehkan di olahraga ini. Bahkan Presiden FIVB sampai memberi pernyataan khusus, kami menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan hanya soal pemain, ini adalah kebangkitan kekuatan Asia yang selama ini dipandang sebelah mata. Komentar itu menjadi pembicaraan besar di Eropa, memicu diskusi apakah federasi-federasi di sana telah terlalu lama mengabaikan potensi Asia Tenggara dalam bola voli. Sementara itu, Megawati tetap berada di Indonesia, tapi tak bisa keluar rumah dengan bebas. Kediamannya dikepung wartawan dan fans. Di malam-malam tertentu, ia hanya bisa duduk di balkon, memandangi langit Jakarta sambil memegang bola voli kesayangannya. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang harapan jutaan orang. Dan pada saat itulah, seseorang dari Federasi Voli Indonesia membisikkan padanya, Mega, kamu belum menginjakkan kaki di lapangan Turki. Tapi kau sudah mencetak sejarah dunia. Ia hanya tersenyum tipis, menatap bola di tangannya, lalu berkata pelan, tunggu aku datang. Manisa BBSK mungkin belum pernah juara, tapi mereka kini berada di pusat dunia. Bukan karena trofi, bukan karena sejarah, melainkan karena satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam hitungan minggu sejak pengumuman transfer, mereka telah menyalip semua klub elit dalam hal eksposur digital dan pertumbuhan fans. Fenerbahce, Eczacıbaşı, hingga Vakifbank mulai merasa terancam, bukan oleh prestasi, tapi oleh tsunami popularitas yang datang dari timur. Di ruang rapat manajemen klub-klub raksasa Turki, analisis tentang efek Megawati menjadi topik utama. Mereka tak bisa membiarkannya begitu saja. Kita bicara tentang pemain yang belum sekalipun menyentuh bola di sini, tapi sudah menjungkirbalikkan peta komunikasi global voli, kata salah satu direktur komunikasi Fenerbahce. Bahkan agensi statistik voli dunia mencatat lonjakan kata kunci, Megawati, telah melampaui Paola Egonu dan Gabi secara konsisten dalam 2 minggu terakhir. Puncaknya adalah saat klub-klub besar menyadari bahwa sponsor-sponsor utama mereka mulai melirik Manisa. 2 merek apparel dan 1 perusahaan energi digital dikabarkan melakukan pendekatan eksklusif ke Manisa BBSK hanya agar bisa memasang Megawati sebagai wajah utama promosi mereka. Ini gila. Klub kecil dari Provinsi Manisa mengalahkan nama-nama elit Eropa sebelum musim dimulai. Sementara itu, akun media sosial klub-klub lawan mulai merasakan efek negatif. Komentar di postingan mereka kini dipenuhi nama, Megawati, Manisa, dan bahkan emoji petir dan naga, simbol dari Megatron. Admin media sosial Eczacıbaşı pernah curhat di live, kami upload foto Gabi, yang muncul malah spam, kapan lawan Megawati. Ini bukan normal. Ini dominasi. Di balik layar,
Rumor beredar bahwa FIVB dan media besar dunia mulai bersiap membuat dokumenter khusus tentang fenomena ini. Belum pernah ada atlet Asia Tenggara yang menggetarkan Eropa sebelum menyentuh lapangan. Dunia menanti debut Megawati, dan tekanan ini membuat Manisa BBSK mengubah strategi besar mereka. Mereka kini menjaga semua detail latihan dan jadwal Megawati dengan tingkat kerahasiaan seperti militer. Presiden Manisa akhirnya angkat bicara lagi lewat wawancara dengan media olahraga Turki. Kalimatnya mencengangkan, bukan kami yang mencari sponsor. Mereka yang antre mencari Megawati. Dunia makin terpana. Bukan hanya atlet, Megawati kini jadi aset global, ikon ekonomi, dan representasi kekuatan baru dari Asia. Di tempat lain, Megawati tetap menjalani latihan intensif di Jakarta, jauh dari sorotan langsung. Ia tahu betul, saat kakinya akhirnya menginjak lapangan Turki, tak ada tempat untuk kesalahan. Ia membawa harapan bangsa, ia membawa harga diri benua. Tapi ia juga membawa satu tekad, menjawab semua keraguan dengan satu smash mematikan. Malam itu, dunia voli seakan berhenti bernafas. Situs resmi World Volleyball Alliance WVA mengumumkan hasil akhir voting, pevoli putri terpopuler dunia 2025. Jutaan orang menunggu, dari gedung pencakar langit di Seoul hingga warung-warung kecil di Surabaya. Lalu muncullah pengumuman itu, huruf demi huruf terpampang jelas. Megawati Hangestri Pertiwi 58.214.978 suara peringkat 1 dunia. Suasana meledak. Indonesia seperti dilanda gempa emosi. Teriakan, air mata, dan pelukan pecah di mana-mana. Para penggemar berkumpul di berbagai kota, Jakarta, Yogyakarta, Bali, hingga Makassar, menyanyikan lagu nasional sambil mengangkat spanduk bertuliskan, Mega, kamu pantas. Bahkan bendera merah putih dikibarkan di luar stadion-stadion olahraga dunia oleh diaspora Indonesia sebagai bentuk rasa bangga. Media internasional tak kalah heboh. ESPN menulis headline, Asian Thunderstrikers Europe, Megawati crowned most popular volleyball player before her debut. CNN bahkan membuat segmen khusus tentang revolusi voli dari Asia Tenggara. Di Italia, jurnalis menyebut Megawati sebagai fenomena yang belum sempat bermain tapi sudah mengalahkan dunia. Yang membuat kemenangan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Megawati belum menyentuh satu bola pun di Liga Voli Turki. Belum debut, belum foto resmi, tapi ia telah mengalahkan para raksasa, Gabi, Egonu, Suting, bahkan pemain tuan rumah Turki seperti Vargas. Ini bukan sekadar voting, ini adalah penobatan simbolik bahwa dunia sudah berubah. Megawati sendiri mengetahui kabar itu saat sedang latihan sore di GOR tertutup Jakarta. Saat pelatih membisikkan kabar bahwa ia resmi jadi pevoli terpopuler dunia, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di lantai, menarik napas panjang, lalu menatap ke langit-langit sambil menggenggam bola. Pelan-pelan air mata jatuh, bukan karena bahagia semata, tapi karena beban yang baru saja bertambah di pundaknya. Di hadapan para jurnalis yang menunggu di luar gedung latihan, Megawati akhirnya keluar dan memberikan pernyataan singkat. Suaranya tenang namun dalam, terima kasih dunia. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Biarkan saya membuktikannya di lapangan nanti. Kata-katanya itu langsung viral, dianggap sebagai bentuk kerendahan hati seorang pejuang sejati. Tak berselang lama, WVA memberikan pengakuan tambahan. Selain sebagai pevoli terpopuler, Megawati juga dinobatkan sebagai Duta Global Bola Voli Wanita Asia 2025. Ia akan menjadi wajah kampanye global untuk mengangkat potensi dan perjuangan pevoli dari negara-negara non-unggulan. Sejarah telah ditulis, dan Megawati menjadi tintanya. Di saat dunia memberi mahkota, Megawati justru menunduk. Ia tahu, belum waktunya merayakan. Karena ia belum melangkah ke lapangan, belum menghadapi lawan, belum membuktikan siapa dirinya di Eropa. Tapi satu hal yang pasti, ketika Megawati nanti berdiri di tengah lapangan Manisa untuk pertama kalinya, seluruh dunia akan menatap, dan takkan berkedip. Pesawat Turkish Airlines dari Jakarta mendarat mulus di Bandara Internasional Istanbul malam itu. Cuaca dingin, tapi suasana di luar terminal kedatangan terasa panas oleh ribuan orang yang berkumpul. Mereka tak datang untuk menyambut artis, kepala negara, atau selebriti global. Mereka datang untuk menyambut Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli dari Indonesia yang telah mengubah wajah voli dunia sebelum debut.
Puluhan kamera dari media lokal dan internasional berjejer di pintu kedatangan. Fans dari Turki, Indonesia, Korea, hingga Jepang berdiri berdesakan. Banyak dari mereka membawa bendera merah putih dan poster bertuliskan, "Welcome, Queen Megatron," dan "You shook the world before touching the court." Bahkan seorang bocah perempuan mengenakan jersey Manisa dengan nomor punggung 9 sambil membawa boneka bola voli bertuliskan, "Mega." Ketika pintu otomatis terbuka, dan sosok Megawati muncul dengan jaket hitam dan masker putih, dunia seperti berhenti. Suara sorak-sorai langsung membuncah. Kilatan kamera menyilaukan, dan puluhan tangan terulur, mencoba mengabadikan detik bersejarah itu. Megawati menghentikan langkahnya sejenak. Ia menunduk. Lalu, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di detik itulah, tangis massal pun pecah. Para fans Indonesia yang hadir pun ikut menangis. Bahkan beberapa reporter Turki pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Seorang jurnalis menulis di X, "Saya sudah 20 tahun meliput olahraga, tapi belum pernah melihat penyambutan emosional seperti ini untuk pemain yang belum main sekalipun." Megawati pun melangkah pelan ke podium kecil yang disiapkan Manisa BBSK. Dengan suara bergetar, ia bicara dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke Turki secara langsung. "Lebih besar dari, saya belum pernah menginjakkan kaki di lapangan Turki. Tapi cinta kalian sudah saya rasakan sejak jauh sebelum itu." Kata-kata itu menggema. Beberapa fans Turki yang awalnya skeptis mulai mengangguk. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan ego, bukan kesombongan, tapi kerendahan hati dari seorang petarung yang membawa harapan banyak orang. Sejak momen itu, dunia bukan hanya kagum pada Megawati karena voting dan viralitas. Dunia mulai menghormatinya. Setibanya di Manisa, penyambutan tak kalah luar biasa. Jalan utama kota kecil itu penuh hiasan merah putih dan biru, warna Indonesia dan klub. Wali kota Manisa memberikan kunci kota secara simbolik, sesuatu yang bahkan belum pernah diberikan kepada pemain asing sebelumnya. Warga lokal menyebut Megawati sebagai Yıldız Kadın, atau perempuan bintang. Di malam harinya, Megawati menulis sebuah pesan pendek di akun Instagramnya. "Lebih besar dari, untuk Indonesia, Asia, dan semua yang percaya pada kekuatan yang lahir dari bawah. Hari ini bukan akhir, ini baru awal, tunggu aku di lapangan." Kata-kata itu menutup hari dengan penuh harapan dan antisipasi. Karena semua orang tahu, kini Megawati sudah tiba. Dan esok, dunia akan menyaksikan seperti apa kedahsyatan Megatron yang sebenarnya. Sorotan lampu Stadion Manisa malam itu terasa berbeda. Lebih terang, lebih hangat, lebih penuh makna. Seluruh tiket sudah habis bahkan 2 minggu sebelum laga perdana dimulai. Penonton datang bukan hanya dari Turki, tapi juga dari Indonesia, Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara Eropa Timur. Semua ingin menyaksikan satu hal, debut Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Turki. Siaran langsung pertandingan diputar di lebih dari 20 negara. Di Indonesia, layar lebar dipasang di alun-alun kota, dari Sabang hingga Merauke. Bahkan stasiun TV nasional memberikan waktu siaran utama untuk satu pertandingan ini, dengan grafis, ketika Megatron akhirnya turun ke medan perang. Megawati keluar dari lorong pemain dengan tenang, mengenakan jersey nomor 9, disambut sorakan luar biasa. Para pemain lawan bahkan sempat berhenti pemanasan, sekadar menatap pemain yang telah mengguncang dunia sebelum satu bola pun dimainkan. Tapi bagi Megawati, ini bukan soal penonton, bukan soal sorotan, ini soal pembuktian, bahwa semua yang ia raih bukan kebetulan. Peluit tanda laga dimulai berbunyi. Dan seperti yang dunia tunggu, pada set pertama, saat umpan tinggi diberikan padanya di sisi kanan lapangan, Megawati melompat. Selama sepersekian detik, dunia seolah menahan napas. Lalu, boom, bola menghantam lantai lawan dengan kecepatan 103 km per jam. Suara kerasnya menggema di seluruh stadion. Pemain lawan hanya bisa menoleh tak percaya. Penonton meledak. Pelatih lawan memukul clipboardnya, tak menyangka pukulan secepat itu datang dari seseorang yang mereka anggap masih hijau di Eropa. Tapi Megawati belum berhenti. Smash demi smash, blok demi blok, serve keras penuh efek, semuanya ia tampilkan tanpa ampun. Ia bukan sekadar bermain baik, ia mendominasi. Manisa BBSK menang 3 set langsung. Tapi kemenangan itu hanya catatan kecil di atas kertas. Yang lebih besar adalah dampaknya, siaran mencapai 71 juta penonton global.
Megawati menjadi trending nomor 1 dunia di 18 negara. Para legenda voli memujinya. Pelatih Brasil menyebutnya, reinkarnasi kekuatan murni, sementara komentator Jepang menyebutnya, petir yang membawa harapan Asia. Setelah pertandingan, Megawati berdiri di tengah lapangan. Ia tak bersorak, ia hanya menutup mata, menarik napas, lalu bersujud syukur di hadapan ribuan mata yang menyaksikannya. Tangis pun kembali jatuh, bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, akhirnya ia benar-benar tiba. Bukan hanya secara fisik, tapi secara sejarah. Dan dunia pun sepakat, sejak malam itu, peta kekuatan voli wanita berubah. Tak lagi terpusat di Brasil, Italia, atau Amerika. Kini Asia, lewat seorang gadis dari Jember bernama Megawati, telah membuka jalan. Dan semua mata dunia, untuk waktu yang lama ke depan, akan selalu mencari dan menyebut satu nama, Megatron.